Film dimulai dengan seorang anak bernama Justin yang sedang mengayuh sepedanya pulang dari sekolah melewati jalan di hutan. Tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang menariknya, dia terlempar dari sepedanya ke tempat lain. Di sebuah rumah mewah di tepi laut tinggal Jackie Harper, seorang penasihat hukum, bersama suaminya Greg Harper, seorang detektif polisi, dan anak mereka Connor yang sebentar lagi berulang tahun. Pagi itu Jackie sedang sibuk membuat sarapan, tapi ia tidak fokus sehingga pancake yang ia buat gosong. Selain itu, ia juga tidak menemukan cangkir bunga matahari kesayangannya di rumah. Hubungan Jackie dengan keluarganya sedang tidak baik karena ia pernah berselingkuh dari suaminya. Connor sangat marah pada ibunya hingga ia melampiaskan amarahnya dengan berkelahi dengan murid lain di sekolah. Greg masih berusaha mempertahankan rumah tangga mereka, namun ia merasa sangat sakit hati dan dikhianati. Pagi itu, Greg mendapat telepon dan begitu marah sampai ia melempar ponselnya ke jendela. Setelah itu, ia melihat cangkir kesayangan Jackie berada di atap rumah. Ia mengira Connor yang meletakkannya di sana untuk menyakiti hati ibunya. Di dalam cangkir itu ada puntung rokok. Tak lama kemudian Greg dan Jackie berangkat kerja. Atasan Greg, Letnan Davis, memberinya sebuah kasus tentang anak hilang bernama Justin yang menghilang di hutan bersama sepedanya. Saat melihat kasus itu, Greg langsung teringat pada seorang anak bernama Michael yang juga hilang saat bersepeda di pinggiran kota dan tidak pernah ditemukan. Greg bersama rekannya, Spitsky, kemudian menuju lokasi kejadian. Di sana sudah ada banyak polisi dan penjaga taman. Polisi memberitahu warga sekitar tentang ciri-ciri Justin dan meminta mereka melapor jika ada informasi. Tak lama kemudian mereka menemukan sebilah pisau lipat berwarna hijau. Benda itu membuat Spitz teringat pada seorang pria bernama Cole Gordon yang pernah melakukan hal mengerikan 15 tahun lalu. Spitsky yang pernah menangani kasus itu menduga bahwa orang yang menculik Justin dan Michael mungkin meniru perbuatan Gordon. Ketika Jackie pulang, ia terkejut karena semua peralatan peraknya hilang. Ia juga melihat seorang tukang sedang menyelesaikan perbaikan jendela. Saat tukang itu hendak pergi, Jackie bertanya siapa yang membiarkannya masuk, dan tukang itu menjawab bahwa putri Jackie yang mengizinkan. Jackie bingung karena ia tidak punya anak perempuan. Setelah tukang itu pergi, Jackie mulai curiga bahwa dialah yang mencuri peralatan peraknya. Saat makan malam, Connor sangat marah pada ibunya karena telah menghancurkan hati ayahnya dan merusak keluarga mereka dengan berselingkuh. Jackie tidak tahu harus berkata apa, sehingga ia hanya membiarkan Connor pergi ke kamarnya dengan marah. Ketika Jackie sedang mencuci piring, televisi di ruang tamu tiba-tiba menyala sendiri. Ia mencoba mematikannya, tapi televisi itu kembali menyala. Saat Greg pulang, Jackie menceritakan tentang tukang yang menuduh ada yang mencuri peralatannya. Namun Greg tidak terlalu peduli, menganggap itu hanya omong kosong, karena ia terlalu lelah. Ketika Greg naik ke atas, ia merasa ada yang aneh karena dua foto di rumah hilang. Ia juga melihat seekor hamster dan mencoba menangkapnya. Tapi saat ia membuka lemari, tiba-tiba pintu ditutup oleh seseorang. Greg sempat mengira itu ulah putranya, tapi kemudian Jackie datang membuka pintu setelah mendengar suara gaduh. Greg bertanya di mana Connor, dan Jackie menjawab bahwa Connor sudah pergi sejak tadi. Greg mencurigai sesuatu lalu memeriksa seluruh rumah, tapi tidak menemukan apa-apa. Akhirnya ia bertengkar lagi dengan Jackie soal masalah rumah tangga mereka. Malam itu Greg tidur di kamar tamu di loteng, sementara Jackie yang gelisah hanya bisa menatap kapal di laut dari halaman belakang rumahnya. Keesokan paginya Jackie mendengar suara dari kamar Connor dan ternyata ia sedang bermain game online. Setelah Connor selesai bermain, Jackie mengambil pakaian dari bawah ranjang dan menemukan sebuah topeng katak. Tak lama kemudian Connor keluar dari dapur, lalu Jackie mengatakan bahwa ia akan mengantarnya ke sekolah keesokan harinya karena ada kasus penculikan di kota. Sementara itu, Greg yang masih tidur lelap tiba-tiba selimutnya ditarik seseorang. Saat ia terbangun, ia terkejut melihat celana dan kasurnya basah, membuatnya khawatir apakah ia mengompol. Di kantor polisi,
Letnan Davis membicarakan kasus penculikan ini yang mirip dengan kasus 15 tahun lalu. Orang yang dulu dipenjara, Gordon, kini kembali diperiksa. Pengacaranya ingin membuka kembali kasus itu karena yakin Gordon tidak bersalah dan harus dibebaskan. Namun Spitzky bersikeras bahwa terlalu banyak bukti yang mengarah pada Gordon, seperti pisau dan pakaian anak-anak yang ditemukan di rumahnya. Untuk memastikan, Letnan Davis memerintahkan Greg dan Spitzky menemui dua korban yang berhasil lolos dari Gordon, yaitu Tommy Brun dan Travers. Mereka bisa mengonfirmasi apakah Gordon adalah pelaku kasus lama itu. Greg dan Spitzky kemudian menemui Tommy, tapi ia langsung ketakutan dan berteriak karena trauma 15 tahun lalu yang juga membuat wajahnya rusak permanen. Karena tidak bisa berbicara dengannya, Greg dan Spitzky kembali ke kantor. Di kantor, Greg menonton rekaman saat Spitzky mewawancarai Tommy setelah ia lolos dari Gordon 15 tahun lalu. Saat itu Tommy, yang masih anak-anak, mengatakan bahwa seorang pria mendekatinya dan Travers saat mereka bermain di rel kereta. Mereka berdua dibawa ke sebuah tempat di dalam hutan, tapi Tommy tidak bisa mengingat lokasi pastinya. Somehow, Tommy melukai wajahnya sendiri hingga rusak permanen. Ia juga menyebut bahwa tempat tinggal pria itu seolah-olah menghilang sehingga polisi tidak bisa menemukannya. Sementara itu di rumah Jackie, mantan pacarnya, Todd, tiba-tiba muncul karena ia masih merindukan Jackie. Namun Jackie menjelaskan bahwa hubungannya dengan Todd sudah berakhir karena ia ingin fokus memperbaiki rumah tangganya bersama Greg. Tiba-tiba Todd terkena lemparan cangkir kesayangan Jackie. Jackie panik, lalu menyeret ke ruang bawah tanah untuk mengobati lukanya agar keluarganya tidak tahu. Karena lukanya parah, Jackie berjanji akan membawanya ke rumah sakit setelah mengantar Connor ke sekolah. Namun tiba-tiba ponsel Todd berbunyi. Saat Jackie mengecek, terlihat panggilan itu berasal dari Todd sendiri. Ketika dijawab, tidak ada suara di ujung sana. Jackie bertanya di mana ponselnya, tapi Todd terlalu lemah untuk menjawab. Lalu Jackie mendengar suara musik piringan hitam dari lantai atas dan pergi memeriksanya. Sementara itu Connor yang sedang bersiap sekolah mendengar suara aneh dari loteng. Saat ia memeriksa, ternyata tidak ada siapapun di sana. Ketika ia turun, Jackie melihatnya dan mengira Connorlah yang telah melukai Todd dengan cangkirnya. Pagi itu saat mengantar Connor ke sekolah, Jackie bertemu dengan Mrs. Witter yang menanyakan tentang kasus putranya, Justin. Wanita itu yakin anaknya masih hidup. Jackie merasa bersalah dan menenangkannya dengan mengatakan bahwa suaminya dan polisi sudah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Justin. Saat Todd di rumah, kelapanya masih mengeluarkan saus merah dan ia merasa lemas. Ia mencari obat di ruang bawah tanah, tapi tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang. Tak lama kemudian Jackie pulang dan mendapati Todd sudah tewas bersimbah saus merah. Di sisi lain, Greg dan Spitzky kembali ke TKP dan menemukan senar pancing tersembunyi di balik semak-semak. Spitzky menyimpulkan bahwa Justin terjatuh dari sepedanya karena perangkap yang dipasang penculik. Saat Greg pulang, Jackie langsung menceritakan tentang jasad Todd di ruang bawah tanah. Ia mengira Connor yang mengirim Todd ke alam baka karena marah, lalu berangkat ke sekolah. Jackie sangat panik, tapi Greg berusaha menenangkannya. Ia menyuruh Jackie mengganti baju, lalu mereka memutuskan untuk menyembunyikan jasad Todd demi melindungi Connor. Malam itu polisi bersama warga menggelar pencarian besar-besaran di sekitar lokasi hilangnya Justin. Sementara itu, Greg dan Jackie membawa jasad Todd ke hutan untuk menguburnya. Jackie masih syok dan terus menangis sambil meminta maaf. Di rumah, Connor sedang santai bermain game ketika ia mendengar suara mesin cuci dari ruang bawah tanah. Saat ia mengecek, ia menemukan semua peralatan perak yang hilang ada di dalam mesin cuci. Ketika kembali ke kamarnya, ia mendapat pesan dari seseorang yang menanyakan apakah ia tahu arti kata frogging. Karena penasaran, ia mencari di internet dan mengetahui bahwa frogging berarti seseorang diam-diam tinggal di rumah orang lain tanpa diketahui pemiliknya. Tanpa Connor sadari, seseorang dengan topeng katak sedang mengawasinya dari pintu. Ketika Greg dan Jackie pulang, mereka terkejut melihat Connor terikat dan disumpal mulutnya di dalam bathtub,
dengan sebilah pisau lipat hijau tertancap di sabun. Greg menyuruh Jackie membawa Connor ke rumah sakit sementara ia mencari penyusup di rumah. Di kantor polisi, Letnan Davis memberitahu Spitzky bahwa seseorang menelepon 911 soal penculik, tapi mereka tidak tahu lokasinya. Jadi polisi harus melacak GPS penelepon itu. Sementara itu Greg terus menyusuri rumah dengan pistol di tangan. Saat naik ke lantai atas, terlihat semua foto di dinding tangga hilang. Di loteng, Greg menemukan semua foto yang hilang sudah dipotong-potong, bersama sebuah pisau lipat hijau. Tiba-tiba ia mendengar musik piringan hitam dari bawah. Saat ia kembali, seseorang muncul tiba-tiba dan menyerangnya. Adegan kemudian beralih ke perspektif sepasang muda-mudi bernama Alec dan Mindy. Mereka melakukan frogging demi sensasi. Suatu hari mereka menyelinap ke rumah Greg dan Jackie lewat garasi ketika keluarga itu sedang pergi. Mereka kagum dengan besar rumah itu dan akhirnya bersembunyi di kamar tamu berdebu di loteng. Mindy bahkan menemukan sebuah lorong rahasia di kamar itu yang mereka gunakan untuk bersembunyi setiap malam. Mindy berbicara ke kamera menjelaskan bahwa misi mereka adalah menunjukkan bagaimana para frogger profesional bisa masuk ke rumah orang tanpa ketahuan. Mereka selalu berusaha tidak mengganggu kehidupan pemilik rumah dan biasanya memilih rumah besar dengan banyak kamar kosong. Mereka tidak pernah tinggal lebih dari 4-5 hari sebelum pindah ke rumah lain. Mindy sudah cukup lama jadi frogger, tapi Alec masih baru. Alec yang memilih rumah Greg karena ukurannya besar dan tidak ada kamera keamanan, sehingga mereka bisa berbuat apa saja tanpa masalah. Malam itu saat Mindy tertidur, Alec berkeliling rumah. Ia melihat Jackie pingsan di kamar besar sementara Greg tidur di sofa. Alec pun mengambil cangkir Jackie. Keesokan paginya Alec merokok sambil membuka jendela loteng, tapi Mindy cepat-cepat menyuruhnya berhenti karena terlalu berisiko. Tak lama kemudian Greg tanpa sengaja memecahkan jendela saat melempar ponselnya. Ketika Greg naik ke loteng untuk mengambil cangkir Jackie, Mindy dan Alec bersembunyi di balik cermin sambil memperhatikannya. Saat rumah kosong, Mindy menyimpan ranselnya di lemari bawah tanah. Sementara Alec mengambil beberapa foto di tangga dan mencuri beberapa peralatan makan. Ia juga menumbuk obat tidur Jackie dan mencampurkannya ke dalam botol air. Selain itu, ia mengambil password Wi-Fi di meja dan menginstal aplikasi remote universal agar bisa mengontrol perangkat rumah. Alec mulai iseng mengacaukan keluarga pemilik rumah, tapi Mindy tidak setuju. Tak lama kemudian tukang datang dan Mindy membukanya. Padahal tukang itu tidak tahu kalau ia sedang menerobos rumah orang. Malam itu Mindy sangat cemas mendengar berita penculikan Justin. Itu benar-benar mengejutkan warga kota. Apalagi ini kasus kedua setelah Michael yang juga hilang. Malamnya Alec memberi Mindy air yang sudah dicampur obat tidur agar ia terlelap. Sementara Alec bisa melanjutkan rencananya mengganggu Greg dan keluarganya. Alec menyalakan TV, melepaskan hamster, lalu mengunci Greg di lemari. Namun Jackie datang menolong Greg, jadi Alec cepat-cepat bersembunyi di bawah ranjang dengan topeng katak. Malam itu Alec juga menarik selimut Greg dan tinggi dia. Keesokan harinya Mindy terkejut melihat Alec santai di atap. Ia memperingatkannya untuk berhenti mengganggu keluarga itu, tapi Alec hanya ingin bersenang-senang. Namun tanpa sengaja ia menjatuhkan gelas yang mengenai Todd. Tak lama kemudian Connor naik ke loteng karena mendengar suara. Alec dan Mindy buru-buru bersembunyi. Mindy panik dan ingin segera keluar dari rumah itu karena Alec sudah kelewatan, tapi ranselnya masih di ruang bawah tanah. Alec menemukan ponsel Todd dan menelepon Jackie sambil memutar piringan hitam, memberi kesempatan pada Mindy untuk mengambil ranselnya. Tapi ia melihat Todd di ruang bawah tanah sehingga harus menunggu. Tak lama Greg pulang diantar Spitzky dan malah mengirim Todd ke alam baka dengan tongkat baseball. Ia lalu menyembunyikan jasad Todd di bagasi mobilnya. Setelah itu Greg pergi bersama Spitzky ke TKP. Sementara itu Alec mengambil semua foto di dinding tangga, memotong-motongnya, dan menempelkannya di dinding kamar loteng. Mindy masih syok setelah melihat pembunuhan. Ia berniat kabur setelah mengambil ranselnya. Tapi Jackie tiba-tiba pulang dan menemukan jasad Todd.
Mindy kembali bersembunyi dan menyaksikan pertengkaran Jackie dan Greg. Jackie menuduh Connor yang mengirim Todd ke alam maut. Sementara Greg bingung dan berencana mengubur jasad Todd demi melindungi anak mereka. Setelah Jackie dan Greg membawa jasad Todd, Mindy melihat Alec menyerang Connor dan hendak mengikatnya. Mindy mencoba menelepon polisi karena Alec sudah terlalu jauh, tapi Alec tidak sengaja mendorongnya jatuh dari tangga hingga pingsan. Ia kemudian memasukkan Mindy ke bagasi mobil Greg dan mengikat Connor di batu dengan pisau lipat hijau tertancap di sabun. Alec berencana kabur dengan mobil Greg, tapi saat Greg dan Jackie kembali, ia buru-buru bersembunyi. Saat Jackie pergi membawa Connor ke rumah sakit, Greg tidak langsung mencari penyusup, melainkan pergi dengan mobilnya. Mindy yang terjebak di bagasi mobil sadar bahwa mobil itu bergerak. Ia menemukan tas berisi tongkat baseball milik Greg, pakaian Justin, dan sejumlah pisau lipat hijau. Bukti bahwa Greg adalah penculik yang selama ini dicari polisi. Mobil itu berhenti di hutan. Begitu Greg keluar, Mindy berhasil keluar dari bagasi dan menelepon 911 untuk melaporkan penculik. Tapi panggilan terputus karena sinyal buruk. Mindy menemukan sebuah trailer riot dengan jendela ditutup koran agar cahaya tidak terlihat. Saat masuk, ia menemukan Justin dan Michael terkunci di lemari. Memohon pertolongan karena Greg berencana mengubur mereka. Namun sebelum ia sempat menolong, Greg muncul, membogimnya hingga pingsan, lalu memasukkannya kembali ke bagasi. Ia juga menemukan kamera Mindy dan sadar ada penyusup lain di rumahnya. Saat Greg pulang, ia membawa Mindy ke lantai atas lalu menembaknya. Ia menembak 2 kali ke dinding, lalu menaruh pistol di tangan Mindy, menghapus sidik jarinya, dan bersiap mengejar Alec. Alec berhasil mengelabuinya dengan musik piringan hitam, membuat Greg menjatuhkan pistol. Mereka berkelahi, tapi Greg menghantam Alec dengan besi hingga pingsan. Untuk memperkuat alibinya, Greg menutup dirinya sendiri dengan pisau agar terlihat seolah ia diserang Alec dan Mindy, yang akan ia framing sebagai penculik Justin dan Michael. Ia berencana mengirim mereka ke alam baka dan mengaku membela diri karena mereka mencoba menculik Connor. Tepat saat Greg hendak mengirim Alec ke alam baka, Alec siuman dan merebut pistol. Ia menodongkan pistol ke Greg dan mengatakan bahwa ia tahu siapa Greg sebenarnya. Saat Greg melihat wajah Alec, ia panik dan memohon agar tidak dikirim ke malaikat maut. Ia bahkan ingin mengaku semuanya, tapi Alec tidak peduli dan langsung menembaknya hingga tewas. Alec menangis setelah mengirim Greg ke alam baka. Polisi datang, dan ketika Spitsky melihat Alec memegang pistol, ia langsung menembaknya. Namun Alec mengejutkannya karena ia tahu nama Spitsky. Polisi akhirnya berhasil melacak panggilan Mindy di hutan dan menemukan Justin serta Michael yang masih hidup. Spitsky sangat terkejut mengetahui bahwa rekannya sendiri, Greg, adalah penculik selama ini. Saat Jackie dan Connor pulang, Spitsky harus menyampaikan kabar buruk bahwa Greg lah yang menculik Justin dan Michael. Sementara Alec yang sekarat dibawa ke ambulans dan mulai mengingat masa kecilnya. Ternyata nama asli Alec adalah Alec Travers, teman Tommy Brun yang dulu juga diculik oleh Greg, namun berhasil lolos sebelum Greg mengirimnya ke alam baka 15 tahun lalu. Hal ini juga membuktikan bahwa Cole Gordon yang dituduh 15 tahun lalu sebenarnya tidak bersalah. Semua bukti di rumah dan mobilnya telah direkayasa oleh Greg. Akhirnya terungkap bahwa Alec sejak awal memang menargetkan rumah Greg karena ia ingin membalas dendam.